Baik, saya coba share screen ya Mas ya. Bisa kelihatan? Oke, baik. Terima kasih. Ini waktunya 30 menit ya Mas ya? Ya, siap. Oke, jadi langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arwin ya, yang udah menginisiasi acara ini juga Mas Burhan sebagai moderator, yang saya hormati juga narasumber yang lain, Mbak Andi tadi dan panitia beserta para peserta semuanya. Semoga acara kali ini bisa memberikan insight, memberikan wawasan tambahan buat teman-teman semuanya. Jadi sebelum saya melangkah jauh, saya harus nge-state dulu ini. Jadi pertama, saya itu orang teknologi ya. Jadi saya bukan financial advisor. Kalau misalkan nanti mungkin bertanya tentang investing, Mas Burhan mungkin lebih paham karena Mas Burhan dari ekonomi ya. Jadi saya kira ini diskusi sangat bagus. Ada yang dari teman dari ekonomi, ada yang dari teknologi, dan ada yang dari agama. Jadi ini sangat bagus gitu. Makanya saya sangat tertarik ketika Mas Arwin ngajak untuk ngisi acara ini gitu. Dan jadi saya memang sangat tertarik dengan teknologi. Bahkan ketika kemarin di sini semester lalu saya ngajar salah satunya di Advanced Database System. Itu di situ juga ada mata kuliah, ada salah satu bagian tema itu distributed ledger atau yang blockchain atau yang biasa dipakai di cryptocurrency. Jadi pasti nyangkut ke Bitcoin, Ethereum dan sebagainya gitu. Jadi memang saya tertarik di teknologi. Saya di cryptocurrency udah lama banget, udah sejak zaman dinosaurus. Jadi saya ke Korea 2013 dan di sana teman-teman Korea sudah rame ngomongin Bitcoin. Itu yang luar biasa gitu. Jadi itu. Tapi sayangnya saya itu kurang pengetahuan tentang investing. Kalau mungkin dapat pengetahuan tentang investing mungkin udah kaya gitu kan. Cuman karena kan saya suka eksperimen, suka teknologi gitu. Jadi memang saya interested di teknologi gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, mungkin nanti ada yang bertanya-tanya. Ini pembicara pertama Mas Rizhan ini karena ini temanya berkait dengan fatwa MUI, standpointnya di mana gitu. Nah, saya pribadi jujur saya berseberangan dengan MUI. Jadi saya sangat pro dengan cryptocurrency, sangat pro dengan eh, blockchain gitu kan. Nanti saya kurang tahu dari Mbak Andi gimana pendapatnya gitu kan. Kita saling diskusi gitu kan, kita saling diskusi seperti tadi yang Mas Arwin sampaikan gitu. Nah, jadi nanti diskusinya insya Allah akan kaya gitu. Baik, saya mulai ya. Jadi mungkin ini slide yang saya bawakan ini sebenarnya crypto basic. Saya punya beberapa slide kalau pas diminta untuk ngisi acara crypto, karena kemarin saya udah nanya Mas Arwin, pesertanya mahasiswa dan umum ya. Jadi nggak, misalkan bukan computer science atau anak IT gitu, jadi saya nggak terlalu ke teknisnya. Jadi ini kayak gambaran umum saja agar teman-teman di sini itu paham kenapa sih kita perlu cryptocurrency, apa sih cryptocurrency dan sebagainya. Nah, jadi gini teman-teman semuanya, saya yakin di sini semuanya kan pasti punya ya. Oke, ya, ini yang terputus saya aja atau Mas Burhan ya? Baik, oke, sorry ya. I see. Bentar saya coba. Oh iya iya, bentar. Oke, saya coba. Ya ini soalnya saya di rumah ya. Kalau di rumah itu koneksinya memang kurang begitu bagus. Kalau di kampus bagus. Sekarang udah bagus ya Mas ya? Ya. Jadi eh kenapa sih kita perlu cryptocurrency dan apa itu cryptocurrency? Saya yakin di sini teman-teman semuanya ini punya akun bank ya. Kita semua punya akun bank atau mungkin ya saya sebut merek aja, ada GoPay, OVO gitu kan, dompet digital sekarang kan sangat populer gitu, apalagi generasi milenial, generasi Z dan sebagainya ya. Nah, di dunia ini semuanya itu kan berkembang teknologi itu, dan tujuan dari teknologi itu biasanya efisiensi gitu. Kalau misalkan dulu zaman dahulu kita itu bertransaksi pakai uang cash gitu kan, yang mana ribet banget gitu kan. Ketika saya pengen bertransaksi dengan Mas Burhan, saya harus ketemu. Dulu istilahnya COD gitu kan, cash on delivery gitu. Nah sekarang udah nggak kayak gitu. Sekarang kita tinggal bayar, transfer online, kemudian barang bisa langsung dikirim. Nah itu salah satu bentuk dari efisiensi yang tadinya misalkan kurang efisien, menjadi sekarang sangat efisien. Nah, sekarang
sistem keuangan ini mungkin kita anggap sudah efisien, tapi ternyata kalau kita pikirkan itu masih banyak hal-hal yang kurang efisien. Yang pertama ini ya, sekarang kan sistemnya itu kita sebut sebagai tersentralisasi, karena ada bank yang mengatur gitu kan. Jadi kalau saya pengen ngirim uang ke Mas Burhan, maka otomatis saya harus ngirim uang saya atau bilang ke bank sebagai pihak ketiga yang ngatur, wahai hey bank, kirim ya, kirim uang dari akun saya ke akunnya Mas Burhan. Itu sekarang ya, sekarang kayak gitu. Nah, semua bank yang mengatur. Yang jadi problem itu kalau banknya bermasalah gitu. Dan apakah bank itu sempurna? Kan enggak. Misalkan contoh kasus ini ya, mungkin yang teman-teman muda mungkin belum pernah dengar ya, BLBI lah istilahnya dulu ya. Itu kan karena banknya yang bermasalah. Nah, seperti itu. Jadi yang pegang data itu bank, yang ngatur semuanya bank. Yang pegang personal data kita itu bank, termasuk data tanggal lahir, nama ibu kandung, alamat, semuanya komplit. Bisa bayangin nggak kalau bank itu kena hack, datanya dijual di dark market, dark web gitu. Nah, itu salah satu hal-hal yang menjadi problem gitu kan. Kemudian bagaimana kalau manajemen bank itu fraud gitu kan, contohnya BLBI tadi. Nah, kemudian salah satu hal yang paling nyata, paling bisa kelihatan nyata peran dari cryptocurrency untuk saya pribadi itu ketika kirim uang, teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman nanti di luar negeri akan ngerasain gitu. Misalkan saya pengen kirim uang ke Indonesia ya, saya kirim uang ke Indonesia, kalau melalui bank itu akan sangat susah. Jadi pertama, itu biasanya mahal, ada fee-nya. Kemudian yang kedua, jadi yang pertama itu mahal, fee-nya mahal. Yang kedua itu lama. Dan biasanya kalau weekend itu tutup. Jadi kalau misalkan saya transfer dari sini, dari akun bank di Australia untuk ke Indonesia di hari Jumat, itu mungkin nyampenya hari Selasa gitu. Atau at least Senin sore gitu. Kalau saya pakai kripto ya teman-teman, jadi saya tinggal deposit ke crypto exchange di Australia, saya belikan koin kripto, entah itu BTC, ETH, atau Solana, atau Cardano, atau apapun itu, saya transfer kripto itu ke centralized exchange di Indonesia, saya withdraw rupiah di Indonesia. Itu kurang dari 5 menit, udah jadi, udah ada. Nah, itulah efisiensi. Nah, jadi sebenarnya sistem keuangan saya saat ini itu belum terlalu efisien gitu loh. Makanya ada yang nge-challenge. Nah, kemudian yang nge-challenge ini ternyata terdesentralisasi. Nah, itu yang lebih menarik lagi gitu. Kalau yang sebelumnya itu terlalu tersentralisasi, ada pihak yang mengontrol, yang mana pihak itu jelas nggak sempurna ya kan. Pihak itu jelas nggak sempurna, bisa fraud, bisa gagal, nggak transparan dan sebagainya. Sekarang ada solusi terdesentralisasi. Nah, terdesentralisasi ini jadi kayak gini, mengembalikan transaksi pada era sebelum ada pihak ketiga. Jadi ini kerennya. Jadi gini, sebenarnya persoalan transaksi itu ketika saya pengen bertransaksi dengan Mas Burhan, itu kan sebenarnya saya sama Mas Burhan aja. Tapi kenapa harus ada bank di tengah kita? Kenapa harus ada pihak ketiga yang mengumpulkan data kita, yang mengatur semuanya gitu? Itu kan jadi pertanyaan. Gimana kalau dengan adanya teknologi ini kita jadikan transaksi itu langsung, saya ke Mas Burhan langsung gitu. Dan itu bisa, itu namanya pakai decentralized system. Nah, ini cukup teknis ya, tapi saya kasih gambaran aja. Jadi decentralized system itu kayak kita di internet ini teman-teman. Jadi misalkan ya, pernah pakai nggak BitTorrent gitu? Jadi kalau dulu itu misalkan di Indonesia saya sering download file, itu kalau download dari satu server ke laptop saya, itu lama biasanya. Kemudian akan ada server satu yang dia ngontrol. Kalau servernya mati, nah itu repot, filenya nggak bisa diakses. Kayak misalkan teman-teman sekarang YouTube, misalkan mau lihat video di YouTube, YouTube-nya down, maka teman-teman nggak bisa akses YouTube. Kalau di centralized system, itu nggak mungkin akan ada down. Jadi semuanya itu terdesentralisasi, kayak seperti kita download pakai BitTorrent gitu. Jadi semua komputer itu berperan menjadi server. Dia saling share gitu. Semua berperan menjadi server gitu. Nah, di sini pertanyaannya bagaimana caranya bisa mengamankan jaringan, karena kan semua orang bisa berkontribusi di jaringan itu. Bagaimana caranya memverifikasi transaksi, itu yang paling problem. Karena kalau dulu pakai bank itu kan trusted party ya.
sesuatu pihak ketiga yang kita percaya. Jadi yang memverifikasi transaksi itu banknya. Nah, yang jadi problem itu bagaimana dengan misalkan nggak ada pihak ketiga, bagaimana untuk memverifikasi transaksi. Nah, makanya nanti ada konsep konsensus, tapi ini agak teknis juga. Saya kayaknya nggak akan ke sana. Nah, kemudian apakah dengan decentralized ini akan nanti terjadi inklusi keuangan dan sebagainya, itu mungkin nanti ranahnya Mas Burhan. Nah, jadi ini adalah sistem centralized dan sistem decentralized. Sebenarnya pasti semuanya ada pros and cons gitu. Cuman untuk saat ini dengan misalkan melihat kasus Facebook yang dia menjual data personal dari usernya gitu kan, karena dia control everything gitu kan. Mark Zuckerberg itu dia control everything gitu. Dia bisa jual data kita dan sebagainya. Nah, dengan adanya isu privacy dan sebagainya kayak gini, kemerdekaan, demokratisasi itu memang sekarang sistem yang terdesentralisasi itu sedang naik daun gitu. Jadi itulah kerennya gitu. Jadi ke depan teman-teman, kalau misalkan sekarang kan mungkin nggak ada gambaran. Jadi ke depan itu gambarannya lebih ekstrim lagi. Teman-teman sekarang misalkan lihat Gojek ya. Gojek itu kan aplikasi perusahaan. Dia sebagai perusahaan, middleman lah istilahnya. Sebenarnya dia middleman. Dia nggak punya driver, dia nggak punya customer. Customer itu pengen naik Gojek, sebenarnya pengen naik Gojek itu kan driver. Tapi company Gojek ini sebagai konektor gitu kan. Dan dia ngambil fee dari si drivernya, juga dari customernya gitu. Dia ada fee di tengah gitu kan, mirip kayak bank gitu kan, Gojek itu sebenarnya. Nah, ke depan itu bisa bayangin nggak ada aplikasi Gojek tapi nggak ada company Gojek. Jadi company-nya itu running secara terdesentralisasi dan otonomus. Dan itu adalah teknologi masa depan. Nah, kripto itu arahnya adalah ke sana gitu. Nah, sekarang saya nggak akan terlalu teknis. Kita belajar dulu dengan Bitcoin ya, yang paling terkenal nih, mata uang Bitcoin. Nah, Bitcoin ini sebenarnya cuma satu problemnya. Dia pengen menyelesaikan persoalan bagaimana saya bisa bertransaksi dengan Mas Burhan tanpa pihak ketiga. Dan bagaimana caranya agar karena ini kan kalau uang digital, biar nggak bisa double spending. Misalkan saya punya $100, saya pengen kirim ke Mas Burhan $50, harusnya kan di saya udah berkurang 50 gitu. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, itu Bitcoin gitu. Cuman ingin menyelesaikan masalah itu. Nah, dia pakai teknologi yang disebut sebagai blockchain. Nah, ini sebenarnya sangat teknis banget. Cuman intinya gini, blockchain itu dia seperti rantai lah. Jadi kalau teman-teman nanti bisa saya tunjukkan, dia itu punya karakter yaitu immutable. Immutable itu nggak bisa diubah. Kemudian transparan dan terdesentralisasi. Makanya kalau teman-teman sekarang misalkan pernah terjun ke kripto, ngelihat semua transaksi Bitcoin, semua transaksi Ethereum, itu semuanya bisa dilihat. Dari misalkan wallet A ke wallet B dikirim berapa dan sebagainya, semuanya bisa dilihat. Makanya kita sebut sebagai public ledger. Ledger itu kayak buku keuangan publik. Semua orang bisa ngelihat, tapi kita nggak tahu itu wallet itu belong to siapa, itu wallet itu punya siapa. Itulah kerennya kripto, karena itu dijaga privasinya. Kecuali misalkan saya pernah mengungkapkan kalau wallet A ini punya saya, sehingga orang tahu oh ini walletnya Rizhan gitu. Selama saya nggak pernah mengungkapkan wallet ini, maka orang nggak ada yang tahu. Tapi semua transaksi yang ada di jaringan blockchain itu semuanya transparan, semuanya bisa dilihat, semuanya bisa ditrace. Makanya di sini meminimalisir kecurangan, meminimalisir error dan sebagainya. Sekarang kan eranya kita privacy awareness, kemudian transparan gitu kan. Nah, makanya kita sebut sebagai public ledger. Nah, bagaimana caranya bisa memverifikasi transaksi atau mengamankan jaringan di jaringannya si Bitcoin ini? Dia dulunya pakai proof of work. Itu pakai miner. Makanya kalau teman-teman pernah dengar mining Bitcoin. Nah, itu bagaimana caranya? Jadi gini. Ini agak kompleks, cuman paling gampang gini. Kalau ada transaksi baru, saya misalkan ngirim duit ke Mas Burhan, ada transaksi baru gitu kan, ngirim duit ke Mas Burhan, maka karena semua orang kan bisa gabung nih di jaringannya si Bitcoin, kita bisa ikut menjadi verifikator untuk transaksi itu. Itu istilahnya cepet-cepetan. Nah, kalau proof of work itu kita seperti siapa yang paling punya kekuatan yang powerful, yang punya computing power yang paling besar, komputasi power yang paling besar untuk memecahkan misalkan sandi, dikasih sandi gitu kan di kodenya, di algoritmanya. Makanya dia yang bisa menang memverifikasi transaksi dan dia akan dapat koin yang baru. Nah, itu koinnya berasal dari situ gitu. Nah, ini sistem sistem Bitcoin kayak gitu. Dia
pakai proof of work, yaitu siapa yang paling punya kekuatan atau mining power yang paling besar, dia bisa untuk memverifikasi transaksi dan itu cepet-cepetan. Nah, seperti itu. Jadi memang ini susah untuk dihack karena memang jaringannya kan banyak, orang yang pakai banyak, yang validatornya yang mencoba untuk menjadi validator transaksi itu juga banyak. Jadi memang udah impossible untuk dihack. Kemudian transparan, semuanya transaksi bisa terbuka, bisa dilihat gitu. Itulah salah satu kerennya. Nah, saya nggak akan terlalu detail, nanti malah tambah bingung. Nah, ini white papernya atau papernya itu 2008. Jadi sejak 2008 foundernya Satoshi Nakamoto, tapi ini masih misteri. Ini ada limited supply, yaitu 21 juta. Nah, 21 juta, jadi cuman supply-nya itu cuman 21 juta koin. Jadi koinnya itu nanti dari algoritma itu. Jadi ketika dia bisa memverifikasi transaksi, dia akan dapat reward koin itu gitu. Makanya nanti akan nambah supply-nya sampai nanti 21 juta gitu. Nah, dengan supply yang sangat limited ini, makanya banyak yang menganggap bahwasanya Bitcoin ini seperti emas gitu. Karena memang supply-nya sangat terbatas 21 juta. Nah, ini konsep public ledger, ini konsep distributed ledger ya. Jadi public ledger yang terdistribusi ke semuanya gitu. Nah, jadi ini agak teknis, cuman intinya teknologi blockchain itu semuanya transparan, immutable, nggak bisa diedit gitu, karena itu chain. Jadi makanya nggak bisa dihack. Kalau misalkan gini ya, saya transfer ke Mas Burhan, ini kan, saya transfer ke Mas Burhan 100 dolar, itu langsung tercatat. Kalau udah diverifikasi langsung tercatat ke semua public ledger, semua di copy gitu. Makanya nggak bisa bohong gitu. Kalau misalkan tiba-tiba saya akan ngehack gitu kan, oke, saya nggak transfer 100 tapi saya transfer 1000 gitu. Nggak bisa, karena ketika kita ngubah bloknya yang di bagian itu, karena dia punya relasi dengan blok-blok sebelumnya, jadi harus merubah sampai ujung gitu. Makanya itu impossible untuk di hack. Itulah kerennya teknologi blockchain gitu. Jadi intinya itu sih. Kemudian ini bagaimana proof of work itu bekerja. Tadi udah saya terangkan secara singkat ya. Jadi kayak ada nyelesain puzzle dan menang-menangan power gitu. Itu proof of work. Nah, ini salah satu slide tentang amazingnya blockchain gitu kan, tidak bisa diubah, kemudian cepet gitu kan, transaksinya itu cepet banget. Kayak tadi saya bilang, kalau bank itu butuh waktu karena butuh orang yang memverifikasi, sedangkan ini mesin, dan kita trust dengan mesin karena dia sangat meminimalisir error gitu. Jadi bisa kurang dari 5 menit saya ngirim uang dari Australia sampai ke Indonesia, langsung nyampe, kurang dari 5 menit. Kalau pakai bank itu nggak akan bisa gitu. Untuk antar negara ya. Kalau misalkan di Indonesia, sama-sama di Indonesia kan udah cepet gitu kan, antar bank gitu. Kalau ini antar negara gitu. Nah, ini di sini misalkan nanti bisa saya buka. Contoh ini bisa teman-teman bisa dibuka blockchain.com Explorer untuk misalkan untuk ngelihat semua transaksi Bitcoin. Kalau di Ethereum itu ada etherscan.io, ada Solana itu solscan.io, dan macam-macam lah. Nah, saya nggak akan terlalu detail ke si blockchainnya gitu. Nah, terus yang kedua, koin yang terkenal kedua yaitu Ethereum. Kenapa ada Ethereum gitu? Nah, ini lebih keren lagi sebenarnya konsepnya dari Bitcoin gitu. Bitcoin itu cuman pengen menyelesaikan masalah transaksi, masalah payment. Saya pengen ngirim duit ke Mas Burhan tanpa ada pihak ketiga. Itu Bitcoin. Cuman menyelesaikan persoalan itu. Tapi sebenarnya dalam industri keuangan gitu kan, ini bisa ke industri yang lain-lain. Cuman ini dalam industri keuangan, persoalan itu nggak cuman di masalah payment. Kan kalau teman-teman ke bank kan bisa lending, bisa pinjem meminjem, bisa apa ya, dan sebagainya lah, asuransi dan sebagainya. Nah, makanya Ethereum itu hadir dengan membawa konsep smart contract. Jadi gimana caranya biar bisa kita bikin kontrak di situ. Kalau misalkan mau pinjem, mau lending, mau borrowing dan sebagainya, itu pakainya Ethereum. Kalau zaman dulu sebelum ada si Ethereum ini, kita kan kalau misalkan bikin kontrak, biasanya kayak gini. Saya sama Mas Burhan mau bikin kontrak, contoh jual tanah gitu kan, atau jual beli sesuatu. Biasanya nanti ada pihak ketiga yang memverifikasi. Contohnya biasanya bank gitu kan. Teman-teman misalkan ada yang pengen beli rumah secara KPR. Mas Burhan jual rumah ke saya pengen beli rumah itu, tapi saya nggak punya cash, makanya pakai KPR. Salah satu trust third party-nya ada bank gitu, bank yang sebagai penengahnya gitu. Nah, kalau sekarang dengan adanya smart contract itu, saya dengan Mas Burhan udah langsung pakai smart contract aja, langsung dieksekusi, dan itu immutable, nggak bisa diubah juga smart contract, dan kemungkinan errornya sangat kecil gitu. Jadi meminimalisir
peran dari manusia. Memang ke depan akan kayak gitu. Makanya saya tadi bilang bisa bayangin nggak ada aplikasi Gojek gitu kan, aplikasi Gojek kita bisa pakai aplikasi itu tapi nggak ada company-nya gitu. Jadi semuanya running secara terdesentralisasi. Nanti ketika mau ada fitur baru dan tambahan itu pakai istilahnya pakai namanya DAO, di Autonomous Organization lah. Jadi nanti itu konsepnya memang luar biasa ke depan. Nah, konsep penting dari Ethereum itu mirip kayak Bitcoin sebenarnya, mirip public ledger juga. Tadinya Ethereum juga pakai proof of work, jadi dia pakai siapa yang punya komputasi power yang tinggi. Makanya kan teman-teman kalau yang dari komputer kan tahu, kalau misalkan mau mining harus, kalau Bitcoin harus pakai ASIC, ada device-nya. Kalau Ethereum pakai GPU gitu kan, GPU yang powernya gede gitu. Nah, karena kalau proof of work itu kita main menang-menangan power. Nah, tapi Ethereum sekarang pindah ke proof of stake. Nah, itu konsep yang baru lagi. Proof of stake itu ketika kita nge-stake, ketika kita menaruh koin kita semakin punya banyak koin, maka chance atau posibilitas kita untuk bisa memverifikasi transaksi itu semakin tinggi. Sehingga nanti ketika koin kita semakin banyak, kita bisa jadi validator. Ketika kita berhasil memverifikasi transaksi, kita akan dapat koin baru gitu. Nah, itu proof of stake. Jadi proof of stake ini saya sebenarnya lebih suka dengan proof of stake karena dia lebih green. Bitcoin itu bisa sekarang itu powernya listriknya itu bisa seperti konsumsi listriknya itu seperti sebuah negara. Itu mahal banget gitu Bitcoin. Tapi dengan adanya proof of stake itu, koin-koin proof of stake itu sangat ngirit. Karena kita nggak berdasarkan siapa yang paling kuat powernya, siapa yang paling kuat komputasinya. Tapi proof of stake itu siapa yang paling punya banyak koin, dia chance untuk memverifikasi transaksi itu lebih tinggi gitu. Jadi seperti itu. Ini tahun 2013, foundernya Vitalik Buterin dan Gavin Wood. Ini foundernya jelas, orangnya juga ada, bisa teman-teman bisa googling. Dan supply-nya sebenarnya unlimited gitu. Tapi nanti biasanya ada konsep burn gitu, konsep dibakar gitu, agar tidak terjadi inflasi gitu. Jadi seperti itu. Nah, apakah Bitcoin dan Ethereum sudah bisa menyelesaikan masalah? Enggak, belum gitu. Makanya sebenarnya di konsep kita di blockchain itu, kita itu pengennya semuanya terdesentralisasi, sehingga privacy kita terjaga, aman ya, security, privacy kita terjaga, nggak ada satu pihak yang benar-benar jadi kontrol, dia bisa ngontrol semuanya. Makanya ini terdesentralisasi dan bisa scalability itu maksudnya bisa cepat ketika dipakai oleh banyak orang gitu. Karena kelemahan desentralisasi itu memang biasanya lambat gitu. Kelemahannya itu lambat. Karena beda, karena kan ini kan jadinya kan semua orang ikut join di situ. Dan ketika misalkan ada transaksi ini kan jadi kompetisi dulu siapa yang mau memverifikasi. Sedangkan kalau misalkan centralized, kalau ada transaksi itu langsung diverifikasi sama bank gitu. Cuman memang sekarang centralized itu lebih lambat karena kan yang melakukan itu manusia gitu kan, harus diverifikasi dan sebagainya gitu. Nah, untuk kemerdekaan kita, makanya di orang-orang yang pro blockchain itu ya kita pro decentralization, kita pro security dan scalability. Cuman apakah Bitcoin dan Ethereum sudah menyelesaikan masalah ini? Belum gitu. Maka kita biasanya disebut sebagai trilema blockchain, sehingga banyak sekali koin-koin yang bermunculan untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Nah, ini misalkan contoh ada Cardano. Ini contoh bagaimana kita mengkomparasi ya. Contohnya ini Cardano, Bitcoin sama Ethereum. Ini konsumsi energinya misalkan. Bitcoin ini konsumsi energinya itu sama kayak Chili per tahun ini. Ethereum itu kayak Slovenia. Nah, ini Cardano misalkan ngirit banget gitu. Transaction fee-nya juga ngirit banget. Nah, tadi kalau misalkan saya transfer duit dari Australia ke Indonesia, itu kalau pakai bank itu mahal bayar transaction fee-nya. Kalau pakai kripto itu sangat-sangat kecil gitu. Tapi ketika misalkan Ethereum dan Bitcoin ini jadi semakin besar gitu karena harganya kan semakin naik gitu kan. Nah, makanya ada berbagai proyek kripto baru yang bagaimana bisa menekan biaya transaction fee-nya biar sekecil mungkin gitu. Kemudian ini ada kecepatannya gimana dan sebagainya. Nah, kemudian ini ya, contoh misalkan transaction per second, TPS itu transaction per second. Ini contoh yang kita sudah kenal, ada Visa, ada PayPal nih. Visa itu di sini, PayPal di mana ini? PayPal. Oh, ternyata nggak ada. Ini Visa aja nih. Visa di sini nih. Visa itu dia centralized system. Visa itu yang kayak Mastercard gitu kan, kita kayak credit card. Dia bisa menyelesaikan transaksi sekitar
65.000 transaksi per second. Nah, Bitcoin itu ternyata cuman hanya 10 transaksi per second, makanya jadi masalah itu. Jadi masalah Bitcoin itu. Ethereum yang sebenarnya proof of work itu cuman 20 transaction per second gitu. 20 transaksi per second. Itu kan jadi nggak scalable. Itu memang terdesentralisasi gitu kan, tapi kurang scalable gitu. Akhirnya kan ketika semakin banyak orang yang pakai semakin lambat. Makanya sekarang muncul misalkan kripto-kripto baru, dan ini misalkan kayak Solana itu bisa 65.000 per second dan tetap terdesentralisasi karena punya validator yang memverifikasi transaksi itu sekitar 1000-an gitu. Jadi nggak bisa misalkan dihack dan sebagainya gitu. Nah, ini contohnya transaksi per second. Nah, kemudian ini misalkan berapa jumlah kripto saat ini, makanya banyak banget. Tadi Mas Burhan pernah bilang ada Squid Game kripto dan sebagainya, karena saya pribadi, saya sendiri bisa bikin koin sendiri bisa gitu. Saya bikin koin, saya kirim ke Mas Burhan itu bisa. Saya ngedevelop bikin koin pakai smart contract, jadi itu. Jadi sangat gampang untuk bikin koin. Tapi pertanyaannya kan siapa yang mau pakai gitu kan. Nah, kripto itu banyak banget. Sesuai misalkan di CoinMarketCap itu sekarang yang terlisting di situ ada sekitar 15 ribuan koin. Itu apa nggak bingung gitu kan. Kemudian di CoinGecko itu ada sekitar 11 ribuan. Tapi tidak semua koin ini terlisting di centralized exchange yang terkenal gitu. Karena centralized exchange itu dia milih-milih juga. Karena kan nggak mau misalkan ternyata scam di list dan sebagainya gitu. Jadi harus hati-hati ketika kita misalkan pengen coba beli koin dan sebagainya, harus cek projectnya bener apa enggak, dan alamatnya juga harus bener apa enggak, address walletnya gitu. Nah, kalau misalkan di sini beli di mana, itu ada namanya decentralized exchange sama decentralized exchange. Kalau saya pribadi, saya suka dengan decentralized exchange. Centralized exchange itu sebenarnya kayak ini koneksi saya kok nggak stabil terus ya. Ini ada contoh-contoh centralized exchange di sini. Mungkin teman-teman pernah dengar dan sebagainya. Kemudian ini contoh-contoh decentralized exchange. Saya nggak mau detail, cuma nanti kalau misalkan ada pertanyaan kita bisa diskusi. Kemudian ada juga custodial wallet dan non custodial wallet. Nah, ini yang sebenarnya perlu saya sampaikan. Kenapa kripto itu berbeda dengan misalkan akun bank kita sekarang gitu. Karena di kripto itu kita bisa pegang wallet, yaitu non custodial wallet. Non custodial wallet itu berarti wallet yang nggak ada yang jamin gitu. Kalau kita misalkan di bank, kita punya rekening ATM, rekening bank, ketika ada masalah di rekening itu, kita bisa nanya kan ke bank, karena pihak bank itu sebagai penjamin gitu. Tapi di kripto itu kita bisa memilih non custodial wallet. Jadi kita nge-create wallet, dananya kita kirim ke wallet kita gitu kan, dan udah. Jadi kita malah bener-bener pegang dana itu gitu. Yang jadi masalah gini teman-teman, kalau kita misalkan percaya dengan suatu bank, kita naruh semua uang kita di bank itu. Ya kalau misalkan kita masih uangnya dikit, itu mungkin nggak terasa. Tapi ketika uangnya banyak, kita naruh di bank itu, banknya ternyata collapse, banknya ternyata fraud, banknya ternyata korupsi atau apa, kemudian harus disita asetnya dan sebagainya, uang kita bisa nggak tahu entah kemana gitu. Nah, makanya dengan misalkan adanya kripto ini, ada non custodial wallet, kita uangnya taruh di wallet kita, udah kita yang pegang, namanya ada seed phrase atau namanya passwordnya. Tapi kalau kita sampai lupa password, ya udah, uang kita nggak akan kita bisa akses selamanya. Tapi masih ada di public ledger gitu. Cuman nggak bisa kita akses untuk selamanya kalau kita lupa gitu. Nah, dan kita nggak bisa nanya siapapun karena nggak ada yang jamin walletnya itu. Nah, itu non custodial wallet, dan itu memang yang saya suka karena dia sangat privacy awareness ya. Maksudnya sangat concern dengan privacy. Kita nggak perlu untuk mengirimkan data personal kita kalau di bank kan kita harus mengirimkan alamat, foto, apalagi KTP, nomor HP, bapak ibu kandung, nama dan sebagainya. Itu kan data personal, itu sebenarnya harus dijaga gitu kan. Nah, kalau pakai yang non custodial wallet ini, jadi semuanya teraman gitu kan, karena kita yang pegang gitu. Nah, jadi seperti itu, dan ini baru kripto ya, dan itu saya hanya bahas BTC dan Ethereum, belum misalkan ke NFT dan Metaverse gitu. Karena nggak mungkin akan ada Metaverse kalau tanpa kripto gitu. Karena di sini juga saya nggak akan bahas jauh ke NFT gitu kan, nanti semakin bingung gitu. Tapi saya yakin teman-teman di sini pasti pernah dengar NFT gitu kan. Ini contohnya misalkan CryptoPunk kayak gini, NFT bisa harganya lebih mahal daripada Lamborghini gitu. Kok bisa gambar JPG gitu kan, tapi bisa lebih mahal? Itulah karena dia tercatat di blockchain gitu. Jadi dia walaupun bisa di copy, tapi
dia bisa membuktikan yang punya apa istilahnya keabsahan dia yang punya karena walletnya ada di wallet dia gitu. Jadi ini nanti mungkin kalau ada yang pengen diskusi lebih lanjut bolehlah. Cuman yang poinnya yang di sini gini, ini salah satu teknologinya yang bisa dipakai itu yang lagi rame kan ada artis yang dia sertifikat tanahnya dimaling sama pembantunya atau dan sebagainya gitu. Kalau udah pakai NFT, kalau udah pakai blockchain ya, pemalsuan sertifikat itu nggak akan ada karena ketika sertifikat itu udah tercatat di jaringan blockchain dia nggak bisa diedit, nggak bisa diubah dan sebagainya, akan tercatat di situ selamanya dan nggak akan bisa down dan sebagainya gitu. Makanya nggak akan ada pemalsuan sertifikat. Kemudian kreator menjadi sejahtera karena hilangnya middleman. Jadi tujuannya semuanya di sini di teknologi blockchain itu terdesentralisasi dan menghilangnya middleman, orang-orang yang di tengah. Kalau sekarang misalkan ada artis ya, saya misalkan artis, saya pengen buat lagu, makanya biasanya saya akan pergi ke label atau apa istilahnya lah. Kemudian nanti copyrightnya itu akan dimiliki oleh si pemilik label itu gitu. Contoh misalkan saya pernah nulis buku ya, saya nulis buku itu karya saya, tapi karena saya terbitkan di perusahaan publisher, maka copyrightnya menjadi miliknya publisher itu. Jadi kalau ada orang yang mau memfilipkan buku saya, itu nanti keuntungannya semuanya ke publisher gitu. Coba bayangin, gila nggak? Kayak gitu. Nah, kalau di era desentralisasi sekarang, ketika ada artis dia pengen bikin lagu dan sebagainya itu atau gambar gitu kan, kita langsung catatkan aja di blockchain. Nanti di situ dikasih aja royaltinya dikirim ke wallet dia berapa persen, udah siapapun yang nanti jual beli dan sebagainya dia royaltinya akan langsung ngalir ke dia tanpa harus pakai label, tanpa harus dan sebagainya gitu. Nah inilah makanya era terdesentralisasi ini adalah era kemerdekaannya manusia. Makanya tadi saya bilang saya cukup pro dengan teknologi ini. Jadi ketika misalkan MUI bilang diharamkan gitu, saya jadi sedih gitu karena sebenarnya potensi teknologi ini sangat luar biasa. Makanya saya mau untuk mengisi acara ini agar ke teman-teman semuanya jangan anti dulu, coba dipelajari dulu karena di sini ada teknologi yang sangat luar biasa dan kemungkinan ke depan pasti semuanya akan pakai blockchain dah, udah. Kalau misalkan cryptocurrency-nya yang mana dan sebagainya itu no one knows future, tapi kemungkinan misalkan teknologi blockchain ini akan dipakai di semua field, di semua apa ya bagian dari kehidupan sektor itu semuanya pasti akan pakai ini. Jadi seperti itu teman-teman, ini mungkin slide terakhir, nggak tahu udah setengah jam apa mungkin lebih ya.